harapannya kita menanam padi itu di lokasi-lokasi yang angka stuntingnya tinggi. Dengan kita memproduksi padi ini harapannya tersedia beras dengan kadar nutrisi zinc yang tinggi sehingga bisa dikonsumsi oleh warga setempat terutama anak-anak dan ini bisa mengurangi kekerdilan. Tetapi pada kenyataannya kita sulit karena kalau di Kementerian Pertanian kita hanya sampai dengan memproduksi padi. Setelah itu, setelah konsumsi kita tidak bisa memaksakan masyarakat untuk membeli seperti itu. Nah, padi Nutrizing ini sebetulnya masih baru di masyarakat, sehingga rasanya bagi mereka agak kurang pulen, agak mungkin tidak terlalu disukai anak-anak. Jadi tadi kalau kita lihat tadi kunjungan di Dinas Pertanian mengenai biofortifikasi, nah ini menjadi sangat penting agar hasil dari tanaman yang mengandung gizi yang tinggi itu bisa dikonsumsi. Nah ini ada proses integrasi dengan dinas sosial agar bagaimana itu bisa mengakomodasi bantuan sosial pangan. Saya kira koordinasi di tingkat daerah lintas OPD itu menjadi sangat penting, termasuk juga partisipasi dari masyarakat. Prinsip SDG adalah no one left behind. Ternyata prinsip ini menimbulkan biaya yang cukup besar. Dan seluruh biaya ini tentu saja tidak dapat semuanya dipenuhi oleh APBN kita. SDG Bond sendiri dari pemerintah adalah penerbitan surat utang negara yang hasil pembiayaannya tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki tujuan SDG yang sudah ditetapkan. Beberapa underlying project SDG yang ada, seperti misalnya adalah imunisasi yang lengkap, penyediaan vaksin, program Indonesia Pintar, kawasan padi kaya gizi, peningkatan penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan, pelayanan kesejahteraan sosial dan anak, serta penyelenggaraan bansos PKH. Secara umum peran mitra pembangunan itu tentunya menjadi partner ya untuk pemerintah dalam mencapai target-targetnya. Jadi di UN sendiri memang UNDP ini yang punya peran penting untuk bisa mengakselerasi kemudian mengadvokasi SDGs. Apa yang sudah dilakukan UNDP Indonesia terutama ya untuk bisa mendukung atau memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mempercepat pencapaian SDGs ini, kami melakukan baik dari level kebijakan maupun sampai level implementasi. Nama saya Andrea Satria, biasa dipanggil Andrea. Saat ini saya sebagai co-founder dari Sigma Project yang meliputi Sigma Kicks dan Sigma Hub. Pada dasarnya kami memiliki social enterprise atau wirausaha sosial yang bergerak di bidang sneakers, terutama fashion, namun kami memiliki bisnis model di mana setiap penjualan sepatunya sama halnya memberikan sepasang sepatu untuk anak-anak kurang beruntung di kota Semarang. Selain memberikan hanya sepatu sekolah untuk anak-anak, namun kami juga memberikan informal education, berupa sex education, kebenakaan, dan lain sebagainya. Terkait perkembangan anak-anak, kami mungkin sampai saat ini masih akan terus berlanjut, karena kami masih menganggap hal ini masih menjadi concern kami dari awal. Dan tentu ini selaras dengan SDGs yang pertama dan yang keempat terkait no poverty dan equal education for all. Dengan pembiayaan proyek berbasis SDG ini, kami harapkan terus saja mendukung pencapaian cita-cita SDG untuk mencapai Indonesia Emas di masa depan nanti.